Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik di channel Solo Sepatu Ajaib ya. Channel yang selalu membahas dan mengupas tuntas tentang perbaikan sandal dan perbaikan sepatu. Mohon maaf untuk kawan-kawan yang kirim dari luar kota, mungkin pengerjaannya sedikit tertunda ya karena eh, kemarin saya ke Jawa Timur ya. Jadi 3 hari itu saya nggak bisa mengerjakan dan ini juga kondisinya belum begitu kuat ya karena nggak bisa tidur di perjalanan ya, hanya tidur beberapa detik atau beberapa menit itu bangun lagi. Jadi mata juga masih kayak agak gini ya, sepet-sepet gimana ya. Oke, dan kali ini saya ada sepatu ini ya, sepatu gunung, sepatu hiking, sepatu SNTA ya. Saya Santa ya, Santa SNTA ya. Sepatu gunung seperti ini. Ini sepatu gunung dengan harga murah ya, sekitar 300 ribuan ya. Ini hanya cocok untuk pemula, untuk kawan-kawan yang baru pengen mau memanjat atau mau ke gunung, mau hiking ya, mau ke gunung itu sepatu ini cocok. Tapi untuk pemula ya, mari kita simak saja mau saya apakan ya di meja pengerjaan. Nah, ini dia sepatunya ya. Kawan-kawan bisa melihatnya sendiri. Dan sepatu ini cocok untuk pemula. Hanya untuk apa? Ya, untuk pemula. Karena apa? Karena ini bahannya beda dengan sepatu-sepatu yang harganya mungkin jutaan ya. Dan ini juga tidak memakai sol vibram. Tentunya untuk masalah ketahanan keset bawahnya itu kalah dengan yang sol vibram ya. Dan tentunya ini walaupun solnya karet seperti ini, tapi ini sangat sudah bisa mengerem ya, untuk mengerem atau untuk mendaki itu udah enak ya di medan-medan yang becek. Tapi kelemahannya dia untuk bagian belakangnya itu dia sangat tipis ya. Jadi mungkin tidak empuk ya ketika nanti dipakai ya. Tapi dengan harga sekitar 300 ribu ya, ya cocok lah ya untuk pemula. Dan kawan-kawan yang biasa memakai sepatu mahal itu biasanya kalau pakai-pakai sepatu ini tidak nyaman ya, tidak nyaman, kurang nyaman ya. Nah, dan ini harus langsung dijahit ya. Ini juga mau saya jahit. Dan langkah pertama untuk menjahitnya kita harus membuat jalan benang ya. Seperti ini, jalan benang. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, dibuat jalan benang seperti ini nih. Jangan ragu-ragu ya, kita dorong aja. Nah, terus bawahnya gimana, Bang? Apakah perlu dijahit double? Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Karena apa? Karena biasanya sepatu gunung itu biasanya dijahit double. Dijahit di bagian tengahnya dan di bagian bawahnya. Nah, itu tidak berlaku untuk sepatu ini ya. Ingat, itu tidak berlaku untuk sepatu ini. Loh, alasannya kenapa? Kenapa kok sepatu ini tidak perlu dijahit bagian bawahnya? Alasannya karena antara sol bawah yang hitam ini dan atas ini itu dia nyambung ya, itu dia karet semua karena dia nggak ada sol vibramnya ya, saya bilang tadi. Dan tengahnya ini yang saya sayat biasanya kan ini bahannya Eva atau pilon ya, tapi ini bahannya dia karet semua. Jadi tidak perlu dijahit di bagian bawahnya. Kawan-kawan jangan sampai salah ya. Ini sama ya, cuman beda warna aja ya. Ini yang hitam itu sama warnanya, bahannya. Cuman beda warna saja. Tangan hati-hati kalau sudah dekat, jangan di depan ya. Takutnya nanti eh, ininya lepas, apa tuh namanya? Jarumnya lepas nanti terkena tangan dan itu nanti akan cedera. Nah, ini ya sudah selesai. Ini benar-benar karet ya. Ini karet. Itu ya, karet dia.
Dan untuk menjahitnya kita membutuhkan dua warna benang ya yang jelas ya. Di sini kebetulan saya nggak punya benang yang warna seperti ini, mungkin akan saya jahit memakai benang abu-abu saja ya. Yang lebih mendekati itu dia abu-abu. Nih, yang lebih mendekati dia abu-abu ya. Karena saya nggak punya warna yang seperti ini. Dan kalau menjahit sepatu ini cukup hanya memakai benang nomor 9 ya. Untuk pengerjaannya ini tergolong mudah ya. Ini tergolong mudah ya. Pengerjaan solnya tuh seperti ini, mudah banget. Jaraknya sama dan harus dipelintir ya karena ini sepatu gunung butuh kekuatan ya. Kelihatannya mudah ya, saya menarik langsung kena ya. Karena nih jarum saya itu jarum bikinan sendiri ya, bukan jarum di seperti yang ada di pasaran. Jadi sudah saya modifikasi sedemikian rupa sehingga dipakai di tangan saya itu nyaman banget. Jadi sudah saya paskan sesuai bentuk dan ukuran tangan saya. Karena tiap orang itu tangannya beda-beda ya, ada yang jarinya panjang, jarinya gemuk ya. Kalau saya yang termasuk jarinya tuh kurus ya, karena saya orangnya tuh eh, agak kurus ya, jadi jarinya ikut kurus juga dan jarinya agak panjang ya. Jadi saya sesuaikan ukurannya. Jadi ini ya hasil jahitan sementara sudah terlihat ya. Untuk kawan-kawan yang menjahit di saya yang dikirim ataupun dari dalam kota itu harap mohon sabar ya. Saya minta waktunya karena banyak sekali yang kirim dan juga kalau yang dari luar kota itu saya harus kerjakan sendiri ya karena kebanyakan itu pekerjaannya susah-susah dan membutuhkan ketelatenan dan kesabaran ya. Jadi imbasnya itu agak lama ya. Ini di belakang agak sedikit keras ya karena dia ada pengaman tumitnya. Ingat ya, kawan-kawan yang baru membeli sepatu Santa seperti ini ya, harus langsung dijahit ya, harus langsung dijahit. Ini walaupun sepatunya untuk pemula, tapi saya rasa sudah bagus ya, sudah tidak memakai sol dari brand lain ya. Ini juga Santa Tex ya, keren. Ini juga sama ya. Ini dia pakai sol sendiri ya.
Dan ini ya saya sudah hampir sampai di ini ya di yang beda warna ya. Jadi nanti kita harus pakai warna hitam agar menyesuaikan dengan warna yang mau kita jahit ya di bagian sol yang mau kita jahit. Dengan cara disambung ya. Apakah sambungan itu kuat? Sambungan kuat asal kita betul menyambungnya. Nah, tapi apakah kekuatannya sama dengan yang sambungan? Ya jelas beda. Tetap kuat yang tidak disambung ya. Tapi nggak apa-apa asal sambungannya kuat itu bagus. Ini kita kunci dulu di sini ya. Mau saya kunci dulu, baru habis dikunci kita sambungkan. Nah ini di proses penguncian ini sudah selesai dikunci, berarti langkah selanjutnya kita harus mengganti benangnya. Nah ini kita keluarkan lagi di titik yang sama, terus kita ambil benang hitam ya, kita talikan ya di ini lingkaran ini yang tadi kita tarik ya. Cukup satu kali ya, tapi ditahan biar enggak ya satu kali ditahan ya biar enggak lepas ya, dan masukkan ke dalam sol. Nah setelah itu tarik bersama, sudah masuk. Nah langkah selanjutnya kita potong ya sisa-sisa dari yang ini ya, yang abu-abu dan yang hitam ya, sisanya kita potong. Nah seperti ini, jangan mepet potongnya, dan kita ukur ya untuk bagian yang hitam ya, kita nggak usah panjang-panjang bagian yang hitam ya, kita potong. Nah ini sudah seperti ini. Nah tapi ini belum rapi, bisa kita rapikan memakai alat yang buat merapikan ya, jarum pendorong ya. Nah ini jarum pendorong, kita dorong saja ini ya yang kurang rapi ini dia dua ini kurang rapi nih, kita dorong saja ke dalam agar masuk ya. Dorongnya agak ke bawah ya, jangan ke dalam masuk ya, nanti malah semraut di dalamnya. Dorong agak ke bawah biar masuk di sela-sela sol. Nah ini sudah rapi ya, ini sudah hilang tuh ya, sudah nggak ada. Nah sudah rapi ya. Nah kita lanjut menjadi di bagian yang hitam nih yang depan. Oke ya, kita lanjut di bagian yang depan ini. Nah seperti ini ya, sangat mudah banget sebenarnya. Jadi sudah memakai benang hitam ya, untuk benang dalamnya masih utuh ya, tidak diganti. Benang dalamnya masih benang krem, kok krem, masih benang abu-abu. Tapi nggak masalah ya, karena nanti di dalam dia nggak terlihat. Yang penting kan benang luarnya harus hitam. Nah seperti ini benang luarnya hitam nih. Ini menjadi bagian depan ya, sudah hampir selesai. Karena seperti yang saya bilang di awal, sepatu ini sangat mudah untuk dikerjakan ya. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu yang baru belajar. Ini ya sudah mau selesai, sudah sampai di bagian di awal tadi saya menjahit ya. Sangat mudah dan tidak memakan tenaga banyak. Ini tinggal mengunci di bagian akhir jahitan. Ini tinggal kita kunci. Seperti tadi ya, setelah dikunci kita potong, terus kita rapikan. Potong dan rapikan. Dan ini hasilnya setelah dijahit ya. Ini untuk yang belakang. Tengah belakang memakai benang abu-abu dan untuk depan saya memakai benang hitam.
dan semuanya harus diberi jalan benang. Mungkin itu ya yang bisa saya share mengenai sepatu hiking, sepatu gunung untuk pemula. Ingat ya, sepatu gunung ini untuk pemula dan harus dijahit dan jahitannya harus sesuai warnanya biar rapi. Oke, mungkin itu yang bisa saya share. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.